lagi bersama Kak Farhan di channel Fantastic Genius, channel yang membahas materi pelajaran matematika, fisika, kimia tingkat SMP dan SMA. Ya adik-adik, kita sudah masuk ke pertemuan ke-12. Di sini di pertemuan ke-12 ini sudah tidak lagi kita membahas bilangan bulat ya adik-adik. Untuk pertemuan ke-12 kali ini kakak akan membahas pecahan, khususnya adalah tentang definisi pecahan. Apa itu pecahan? Jadi di sini kakak sudah buat diagram sederhana ya. Bilangan itu ada bilangan bulat, ada pecahan. Nah, bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Seperti ini garis bilangannya ya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini juga kan negatif 3 ke sini seterusnya ya. Nah, kalau pecahan, nah ini ada garis bilangan. Ini 0, ini 1, ini 2. Nah, ini ada tanda tanya nih. Ini 0, ini 1. Nah, ini berapa nih? Bilangan setelah 0 tapi sebelum 1. Selama belajar bilangan bulat kan kita tahunya sudah 0 itu 1 ya adik-adik. Tapi di sini ada bilangan yang berada di antara 0 dan 1. Berapa ya? Itu adalah bilangan 1/2. Begitu. Nah, 1/2 ini kita bisa baca setengah. Mungkin adik-adik sudah tahu ya, karena ini pelajaran SD ya. Pecahan ini dari SD juga sudah pernah dibahas. 1/2 atau setengah ini ya. Terus ini 1, ini 2. Nah, di sini berapa? Di sini adalah 1/2 atau 1/2. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan ya. Seperti itu. Jadi pecahan itu adalah bentuk bilangan A per B. Ada pernya di sini, di mana A ini adalah pembilang dan B adalah penyebut. Oke. Kalau di garis bilangan, letak pecahan itu ada di antara dua bilangan bulat yang berdekatan, antara 0 dan 1, 1 dan 2. Nah, ini contoh aja, ini banyak kok pecahan tuh ya. Bentuk penulisannya adalah A per B. A itu pembilang, B penyebut ya. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Itu mudah ya diingatnya ya. Jangan terbalik ya. Sekarang begini. Kita bikin garis bilangan. Ini 0, ini 1 gitu ya. Kalau tadi seperti ini kan ini 1/2 ya. Kenapa kok bisa kita ini 1/2? Karena dari 0 ke 1 ini kita bagi menjadi dua bagian. Jadinya 1/2 begitu. Tapi kalau seperti ini 0, ini 1. Kakak bagi menjadi 3 bagian ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 kakak bagi menjadi 3 bagian ya. Nah, ini di sini sama di sini berapa? Di sini adalah 1/3, di sini adalah 2/3. 0, 1/3, 2/3, kemudian 1. Jadi penyebutnya ini apakah per 2 atau per 3 tergantung garis bilangan itu dibagi menjadi berapa bagian. Ya, contoh lagi. Ini 0, ini 1, kakak bagi menjadi seperti ini. Menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini berapa adik-adik? Bawahnya. Ya, bawahnya 5 ya, penyebutnya 5. Ini juga 5/5 semua di sini.
Nah atasnya ikutin urutan bilangan aja, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Jadi ketika ada 0 sampai 1 dibagi menjadi 5 bagian, jadinya 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Ya jelas ya adik-adik di sini apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan itu adalah bilangan. Yang namanya bilangan pasti ada di garis bilangan. Letaknya ada di garis bilangan. Nah, kalau pecahan ini letaknya ada di antara dua bilangan, di antara dua bilangan bulat ya, begitu. Nah, misalkan begini lagi adik-adik. Kalau tadi kan di antara 0 dan 1. Gimana kalau di antara 1 dan 2? Ya, di antara 1 dan 2 terus kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4 bagian. Berarti di sini berapa? Ya, kalau dibagi 4 bagian pasti per 4 ya. Per 4 begini. Nah, karena ini kan mulai dari 1, berarti ini depannya ada 1 semua. Terus pembilangnya ikutin urutan 1, 2, 3. 1, terus 1/4, 1/2/4, 1/3/4, kemudian 2. Itu bilangan pecahan antara 1 dan 2 apabila dibagi menjadi 4 bagian. Kalau dibagi menjadi 10 bagian agak susah gambarnya ya. Cuma kalau dibagi jadi 10 bagian ya berarti bawahnya jadi per 10. Berarti nanti dari 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 sampai 9/10 begitu. Oke, itu definisi pecahan jika menggunakan garis bilangan. Kita juga bisa menganggap definisi pecahan ini menggunakan bidang datar. Jadi misalkan ada satu buah persegi, ada satu buah benda gitu ya, kita anggap bendanya ini berbentuk persegi, kemudian kita bagi 2 sama besar ini. Nah berarti masing-masing bagian ini 1/2 bagian, ini juga 1/2. Jadi ada satu buah persegi dibagi 2, jadi masing-masing 1/2. Bisa juga seperti ini kita menyajikan pecahan dalam bentuk bidang datar. Kalau tadi dalam bentuk garis bilangan. Atau kalau ada satu benda yang berbentuk persegi, kita bagi 3. Berarti masing-masing 1/3 ya. Ini masing-masing semuanya 1/3, 1/3, 1/3. Kalau ditotalin semuanya 3/3, 1/3, 1/3, 1/3 ditotalin 3/3, di mana 3/3 itu adalah 1 gitu. Bidang datarnya bisa juga berbentuk yang lain ya, persegi panjang misalkan. Kita bagi menjadi begini. Yang kakak tanya segini nih yang kakak arsir nih. Itu berarti berapa per berapa? Yang diarsir ada satu bagian dari semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1/8 ya. Sekarang kalau begini kakak arsir nah ini berapa per berapa? Yang diarsir ada 1, 2, 3. Jadi 3 per semuanya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, jadinya 3/8 begitu. Jadi pecahan dalam bentuk bidang datar, apabila bidang datarnya itu dibagi menjadi beberapa bagian, penyebutnya itu adalah dibagi menjadi berapa bagian bidang datarnya. Kalau dibagi menjadi 4 bagian berarti penyebutnya 4 atau bawahnya 4 ya. Nah pembilangnya atau atasnya adalah bagian yang dibedakan, yang diarsir. Contohnya di sini yang diarsir ada 3 berarti 3/8.
itu menyajikan pecahan dalam bentuk bidang datar. Ya, bentuk pecahan itu ada berbagai macam adik-adik. Yang tadi kakak tulis 1/8 ini namanya pecahan biasa ya. Ada juga pecahan yang di depannya ada angka, contohnya 2/1/8. Ini namanya pecahan campuran. Disebut pecahan campuran karena ini ada 2 ini sebagai bilangan bulat, 1/8 sebagai pecahan. Ini campuran dari bilangan bulat dan pecahan sehingga disebutnya pecahan campuran. Ada juga pecahan yang seperti ini, 0. Nah, ini dibacanya 0,7. Dari SD sudah pernah belajar adik-adik ya. Ini namanya pecahan desimal ya. Pecahan desimal. Ada lagi kayak gini, 75%. Ini dibacanya persen ya adik-adik. Yang sudah SMP sudah pada tahu ya. 75% ini namanya pecahan persen. Begitu. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen. Ini bentuk-bentuk pecahan yang populer, yang terkenal, yang akan sering muncul di ulangan. Kemudian kita langsung masuk ke latihan soal. Ya, kita mulai dari 3 soal pertama. Ini nomor 1. Adik-adik boleh kalau mau coba sendiri dulu, kemudian setelah selesai dibandingkan dengan jawaban kakak. Nomor 1, dibaca ya, ini mudah sekali ya. Dibaca 5/8 ya. Ini dibaca 5/8. Ini nomor 2, pembilangnya mana, penyebutnya mana? Pembilangnya 7 ya, pembilang yang atas, penyebut yang bawah 10 gitu. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini maksudnya adik-adik isi soal di ya, isi titik-titik di bawah ini. Ini 0, ini 1. Berarti di sini berapa? 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 Pertama kita harus tahu dulu ini dibagi menjadi berapa bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi menjadi 6 bagian, berarti ya, per 6 pastinya semuanya per 6. Kemudian pembilangnya ini 1, 2, 3, 4, 5 begitu. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Oke, mudah ya. Kita masuk soal selanjutnya. Ya, soal nomor 4 dan 5. Ini maksudnya diubah ke pecahan. Ini berapa per berapa gitu. Yang diarsir 1, semuanya ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4. Nomor 5. Ini berapa per berapa gitu. Yang diarsir 3, semuanya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi 3/6. Oke? Mudah ya adik-adik. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas definisi pecahan. Ya, pecahan itu adalah bilangan yang letaknya di antara 2 bilangan bulat yang berdekatan. Penyebutnya itu tergantung dibagi menjadi berapa bagian si garis bilangannya itu. Kalau dalam bentuk garis bilangan. Kalau dalam bentuk
gambar dibagi menjadi berapa bagian gambarnya itu. Kemudian tadi juga tentang bentuk-bentuk pecahan sekilas. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Ya, sekian dari kakak ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian ikuti terus videonya. Ini masih di bab 1 ya, materi pecahan ini. Bab 1 itu kan bilangan bulat dan pecahan. Ya, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FG.